Pemirsa, gelombang besar para imigran Rohingya sepertinya belum berakhir. Aceh seperti menjadi salah satu tempat yang memang direncanakan untuk mereka singgahi. Namun sayangnya warga Aceh kini tak lagi empati dengan imigran Rohingya. Apalagi mereka dinilai malas dan hanya meminta makan enak. Karena kelakuan itulah warga Aceh mengusir para pengungsi Rohingya dari tanah leluhur mereka. Adikku dan abang-abangku serta bapak-bapakku, hari ini kita komitmen karena hasil pikir urusan dengan pemerintah hasilnya tidak semudah itu. Tidak akan selesai hari ini. Hasilnya pasti bertele-tele, tapi kita komitmen orang ini hari ini tidak boleh ada di tempat kita. Setuju? Bapak-bapak ini mau bawa kemana? Yang penting hari ini tidak ada pengungsian lagi. Kalau kita nggak dikasih masuk, jangan ada yang bubar, tetap berdiri sini. Bapak-bapak ini yang tanggung makan minum kita. Gara-gara Rohingya sesama Sabah udah bentrok. Wajar jika warga Aceh mengeluh dan meminta kepada aparat setempat untuk mengusir imigran dari Myanmar tersebut, lantaran tak pernah taat dengan adat dan hukum yang telah ditetapkan di Aceh. Bahkan banyak yang menyebut jika mereka sulit diatur, meski sudah dibantu oleh warga setempat. Saking kesalnya, para emak-emak Aceh mencoba menarik beberapa pengungsi untuk segera angkat kaki dari kamp pengungsian. Sayangnya mereka tetap kekeh untuk bertahan. Lu kan datang nyusahin, apalagi terus kan aku dengar juga kan sampai bikin bentrok warga situ kan gitu. Jadi kayak seperti nggak bisa membawa diri gitu kan. Posisi lu di situ kan lu kabur dari negara lu numpang ke negara orang, harusnya lu tahu diri. Yang tadinya kita adem ayem aja, tapi ini harus ngurusin ngurusin makan lu apa segala, kita udah baik gitu, tapi mereka malah penerimaannya seperti itu gitu. Ya semoga lah pemerintah kan bisa menangani lah gitu kan. Ini kok tamu datang kurang ajar gitu kan. Kasih makan, kita aja ibaratnya kan banyak lah di sini juga, di negara kita juga masih banyak lah yang susah makan gitu. Ini kita udah ngebela-belain gitu kan, udah ya menyambut gitu kan, kasihan kan, tapi ternyata mereka nggak ngerti ya itu ya, otaknya di mana gitu kok. Sejumlah video yang menggambarkan ulah sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di penampungan di Aceh memang cukup lama memantik kekesalan para warganet tanah air. Salah satu video yang membuat geram adalah ketika imigran Rohingya mendapat jatah nasi bungkus yang dibagikan di salah satu lokasi pengungsian. Beberapa dari mereka menunjukkan gestur tanda tak puas dengan porsi makan yang diberikan. Selain itu, warga Rohingya kedapatan membuang nasi bungkus ke sebuah semak-semak. What happened? Tidak cukup? That's all war. Hey China. Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Terus yang bikin kagetnya itu kan kelakuan mereka itu kan, mereka pendatang, tamu, nggak diundang gitu kan, tapi sama warga kita atau negara kita tuh diperlakukan dengan baik lah, dikasih makan, dikasih tempat inilah, dikasih maksudnya boleh lah untuk menumpang sementara mungkinnya di negara kita gitu kan, kasih makan, katanya nasinya sedikit gitu kan, lauknya nggak cocok gitu, sedikit nasinya tuh gue nonton tuh itu tuh.
Terus juga dengan porsi segitu tuh mereka kurang katanya. Entah mereka itu emang lapar atau memang mereka kebiasaan porsinya tuh memang lebih dari itu gitu kan. Kalau gue lihat sih sebenarnya tuh nasinya banyak banget, nasi lauk apa tuh kayaknya apa ya sebenarnya apa tuh normal gitu loh. Malah kata gue tuh banyak banget itu isi nasi bro. Terus malah ada kejadian yang sampai ditemuin kan nasi bener-bener masih utuh gitu dengan lauk-lauknya itu kan ada yang dibuang gitu loh. Kok kalau kataku apa ya, nggak sopan banget gitulah. Rasa tidak puas imigran etnis Rohingya itu benar-benar membuat warganet geram. Bahkan di Sidoarjo, Jawa Timur, para pengungsi diberi tempat tinggal dengan fasilitas cukup layak dan diberi uang saku 1,2 juta rupiah. Tapi sayangnya, meski fasilitas dan uang telah diberikan, mereka mengaku masih kurang dan tak cukup. Itulah yang akhirnya membuat masyarakat tanah air akhirnya berpikir ulang untuk menampung imigran etnis Rohingya. Di tempat terpisah, rumah Pipik Dian Irawati yang merupakan ibu dari Abizar, rumah barunya kini jadi sorotan warganet lantaran mewah dan megah. Sebelum membangun istana baru, pada tahun 2014 lalu, Umi Pipik dan keluarga sempat mengalami musibah. Istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu harus merelakan rumahnya terbakar. Sempat berpindah-pindah, akhirnya Umi Pipik membangun rumah untuk keluarganya di kawasan Cibubur. Bangunan rumah tersebut cukup mewah dengan 750 meter persegi. Di dalam rumah tersebut terdapat sebuah kolam renang. Lagi nggak syuting terus aku ngisi kesibukan mampir ke rumah teman-teman gitu. Ya, kita mau duduk di enggak. Ini aja deh rumahnya. Tuh. Jadi nuansanya kayak American, kayak campur aduk kayaknya. Tapi ada kursi Arab. Lucu deh. Terus kayak ini ornamen Arab. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kita juga ada di Indonesia kan Umi. Iya. Masih ornamen rokok. Dapurnya lucu gold. Ini pasti yang ngedesain siapa? Karena aku suka gold sebenarnya. Iya. Putih gold ya. Aku juga putih gold sebenarnya. Tuh, jadi nuansanya kayak American gitu. Ini dia. Ada rumah Anabul. Ada rumah Anabul di sana. Sini. Umi, tadi ini berapa luasnya Umi? Ini sih luasnya 750. Wah, gede. Aku tadi tuh nebak-nebaknya 500. Ternyata gede. Masya Allah. Dalam kesempatan itu, Natali Sarah juga melihat ruangan yang digunakan sebagai majelis yang dipenuhi beberapa foto para habib dan salah satunya adalah mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pada momen itu, Natali Sarah sempat menangis karena mengingat sosok UJ. Karena dahulu sosok UJ yang menggugah hatinya untuk belajar Al-Quran. Ini aku tempat buat majelis taklim. Ini tempat untuk majelis taklim. Besok tuh di sini. Aku kayaknya nggak pernah kesini emang. Ini ajak-ajak dong. Iya, tuh kan ya diajak. Nanti besok ya foto ya. Ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dilihatin loh. Nggak pernah kesini nih. Setahu aku ya. Aku kalau nggak tahu, bentar aku coba cari videonya. Salah satu Ustadz yang menggugah hati aku untuk belajar baca Quran. Enggak. Itu Uji. Masya Allah. Jadi waktu itu kan Uji pernah datang kalau nggak salah kasih syuting ya. Terus kayak dulu kan kita deket banget. Kayak nyuruh coba bisa baca ini enggak Quran gitu. Terus tapi gara-gara itu aku langsung kayak nyari Ustadz buat belajar baca Quran. Masya Allah. Istilahnya beliau ya. Lantas benarkah rumah mewah dan megah itu bakal menjadi tempat di mana janji suci akan diucap antara Adiba Kanza dan Egy Maulana Fikri yang tinggal beberapa hari lagi menikah? Pengantar dia kalau misalkan ada izin keramaian di sini mungkin itu. Kalau untuk izin untuk menikah ya nggak mungkin di Depok. Kalau KTP Depok ya pasti harus di Depok perizinannya. Tapi kalau untuk KTP Jakarta kan nggak bisa di sini. Jika bakal dihelat di rumah baru, benarkah Umi Pipik terhalang izin lantaran hanya memiliki surat domisili dan tak memiliki KTP daerah tempat tinggalnya yang baru?
Itu sekitar 3 bulan yang lalu, bulan 10 kalau nggak salah. Ya, kayak bulan 10. Kira-kira bulan 10 itu dia meminta izin dengan adanya anaknya katanya. Saya tanya, ini Umi izin buat Umi kawin lagi apa gimana? Iya bukan, katanya buat anak saya katanya. Tuh, tahu saya seperti itu. Jadi kan memang dia belum ber-KTP di sini, jadi ya saya juga nggak terlalu menanyakan lebih jelas lah gitu. Mau saya dengar sih katanya mau pemain bola apa gitu, tapi saya nggak tahu persis karena saya jarang lihat berita seleb gitu. Seperti itu. Terlepas dari itu, semua persiapan sudah matang, tinggal menunggu hari H. Tapi sayangnya hingga detik ini, baik Umi Pipik maupun keluarga termasuk Fajar Sidik yang menjadi saksi dari Adiba tak mau membocorkan. Sudah komunikasi beberapa waktu lalu juga ke tempat kita dan meminta saya juga jadi saksi. Ya, insya Allah tinggal gimana nanti ya kan, maksudnya biar doanya biar sehat. Di Makassar tanggal 4 sampai tanggal 9, tanggal 10 baru ke Jakarta acara nikahan haji.